Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Jumat 3 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Ya pemirsa, informasi hari ini diawali dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali berhasil menangkap tersangka korupsi pencairan kredit SPK Bank Sumut. Tersangka korupsi pencairan kredit SPK Bank Sumut berinisial F merupakan Kepala Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2016. Ia terbukti melakukan korupsi pencairan kredit SPK Bank Sumut Cabang Stabat Kabupaten Langkat. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah menahan tersangka berinisial HS yang menjabat Direktur PT PKA. Tersangka F terbukti membantu tersangka HS untuk pencairan kredit SPK Bank Sumut, tindak pidana korupsi dengan modus pencairan kredit SPK di Bank Sumut Cabang Stabat tahun 2016 senilai 1.548 juta. Dengan dalih untuk melaksanakan kegiatan konstruksi cabang gudang lumbung pangan dan konstruksi lantai jemur di Dinas Badan Ketahanan Pangan Pemprov Su. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan akibat perbuatan tersangka negara mengalami kerugian senilai 1.484 juta rupiah. Tim khusus penyidik bidang khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan tersangka inisial F yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Stabat tahun 2016 atas dugaan korupsi pencairan kredit SPK di Bank Sumut Cabang Stabat pada tahun 2016 tersebut. Kasus ini bermula pada tahun 2016 bertempat di PT Kantor Bank Sumut Cabang Stabat Kabupaten Langkat yang diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi dengan modus pencairan SPK. Untuk proses hukum lebih lanjut terhadap kedua tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan. Pemirsa, komplotan maling sepeda motor santroni kantor Ombudsman RI perwakilan Sumut terekam CCTV. Inilah detik-detik komplotan maling sepeda motor beraksi di kantor Ombudsman RI perwakilan Sumut di Jalan Sei Besitang, Medan kemarin. Dari hasil rekaman CCTV, komplotan maling sepeda motor tersebut datang dari arah Jalan Sei Tenang, Medan yang merupakan area pintu samping kantor Ombudsman RI. Kedua pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggunakan helm hijau milik sebuah ojek online. Dengan menggunakan kunci T, pelaku merusak rumah kunci sepeda motor dan berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik staf Ombudsman RI. Menyadari sepeda motor Matic bernomor polisi BK4911 VBF tidak berada di tempat area parkir, security langsung memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di kantor Ombudsman tersebut dan langsung melaporkan ke polisi. Mendapat pengaduan, personil unit reskrim yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Baru langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Kapolsek Medan Baru Kompol Ginanjar Fitriadi mengatakan berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang. Ya, kami sudah melakukan cek TKP, lalu untuk meminta korban yang kehilangan motor membuat laporan polisi ke Polsek Medan Baru. Selanjutnya setelah itu nanti Pak? Kita melakukan penyelidikan nanti setelah sekarang juga sudah melakukan penyelidikan, anggota sudah ke lapangan, mudah-mudahan ada informasi. Rekaman CCTV ada Pak ya? Ada. Pelaku apa Mbak dari rekaman? Gimana? Pelaku? Kalau dari rekaman 2 ya pelakunya, 2 orang.
Polsek Medan Baru Polrestabes Medan menghimbau kepada masyarakat untuk memberi kunci ganda terhadap sepeda motor yang akan diparkirkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari aksi tindak kriminalitas. Ya, pemirsa, kita beralih ke Kota Tebing Tinggi. Sebuah truk kontainer menabrak 2 unit rumah warga di Kota Tebing Tinggi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tambangan, Kota Tebing Tinggi pada Kamis pagi. Menurut keterangan pemilik rumah, Ibu Jum, peristiwa ini terjadi pada saat mereka sedang tertidur. Tiba-tiba mendengar ada suara benturan. Korban terbangun kemudian melihat keluar rumah. Ada sebuah truk kontainer yang melintang menabrak rumah yang ia tempati dan rumah tetangganya. Sekitar jam 3:30, motor ini nabrak ke rumah ini. Kami dalam keadaan tidur lah, Pak. Nah, jadi gimana lah, kami nggak mau tahu lah, pokoknya apapun ceritanya kerusakan ini harus ganti rugi. Nah, dan supirnya pun kalau bisa hati-hati, apakah itu supir baru, apakah itu supir yang berpengalaman, kami juga nggak tahu. Jadi untuk korban sendiri, Bu, ada nggak, Bu? Nggak ada, cuman kerusakan rumah aja, dua rumah. 2 rumah, Bu, ya? Ya. Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi, AKP Doraria Simanjuntak mengatakan kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk sehingga truk hilang kendali dan oleng ke kiri. Kemudian truk menyeberangi parit dan berhenti setelah menabrak rumah warga. 2 unit rumah mengalami rusak berat pada bagian teras dan kamar tidur dan sejumlah pohon yang berada di halaman rumah juga tumbang. Selanjutnya polisi mendatangkan alat kren untuk mengevakuasi truk kontainer tersebut. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Tebing Tinggi terjadi kecelakaan lalu lintas. 1 unit tronton menabrak 2 unit rumah. Kronologi kejadiannya sementara dugaan supir mengalami out of control sehingga menabrakkan 2 unit rumah. Pemirsa, Polres Serdang Bedagai menangkap Kepala Desa Bingkat, Kecamatan Pengejahan, Kabupaten Serdang Bedagai terkait kasus pemalsuan surat keterangan tanah milik PTPN 2 Kebun Melati. Penangkapan Kades Bingkat Rusdi terkait pemalsuan surat keterangan tanah milik PTPN 2 Kebun Melati, di mana terdapat 349 surat yang diterbitkan Rusdi selama menjadi Kepala Desa Bingkat. Kepala Desa Bingkat sudah diamankan di Satreskrim Polres Sergai. Kapolres Sergai AKBP Ali Mahmud membenarkan adanya penangkapan tersebut. Sementara Rusdi yang sudah menjalani pemeriksaan sejak beberapa bulan yang lalu dan setelah cukup bukti yang bersangkutan langsung dilakukan penahanan. Sebelumnya kericuhan terjadi antara warga dengan pihak PTPN 2 Kebun Melati. Warga mengaku tanah tersebut merupakan pelepasan HGU PTPN 2 sesuai dengan surat BPN nomor 42/HGU/BPN/2022 dengan luas tanah tuntutan rakyat 8,74 hektar di Kebun Melati dan garapan rakyat di Kebun Melati di areal 22,4 hektar. Klaim warga tersebut diperkuat adanya SKT yang dikeluarkan Kades Bingkat. Namun hal tersebut dibantah pihak PTPN 2 Kebun Melati. Ya, pemirsa, sejumlah desa lingkup Kota Gunung Sitoli belum maksimal melakukan pembayaran pajak dari berbagai kegiatan atas pengelolaan dana desa. Melalui rapat koordinasi percepatan penyaluran keuangan desa Kota Gunung Sitoli tahun 2023, sejumlah pemerintah desa di wilayah itu mengakui adanya aktivitas pengelolaan keuangan desa kurang maksimal terutama di dalam pelunasan pajak setiap kegiatan atas pengelolaan dana desa. Jumlah nilai pajak tersebut segera akan dihitung, namun beberapa desa diketahui masih terdapat tidak melunasi pajak sejak tahun 2017 dan tahun 2018. Seperti diakui salah satu kepala desa peserta rapat koordinasi percepatan penyaluran keuangan desa, kurangnya sumber daya manusia bendahara desa menjadi salah satu penyebab pelunasan pajak tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal sebagaimana ketentuannya. Kita sudah membayarkan pajak, tinggal ini belum ada pelaporan ke inspektorat.
Itu aja masalah kendalanya. Jadi kalau masalah pajak kita di Desa Ngalemo sebenarnya kita sudah bayar. Cuman ada kendala sebenarnya di 2017 dan 2018 yang mana itu hendak adanya kelemahan-kelemahan pada saat bendahara lama ini, apalagi baru-baru belajar dalam proses dana desa ini. Jadi itu ada kendala-kendalanya. Cuman yang menjadi persoalan di sini sekarang adalah bagaimana cara pembayarannya. Wali Kota Gunung Sitoli Lakomiza Rozebua mengungkapkan ketidakberesan pelunasan pajak kegiatan atas pengelolaan dana desa di wilayahnya telah menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Disebutkan masalah tersebut dinilai oleh BPKRI merupakan kegagalan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehubungan itu, pemerintah Kota Gunung Sitoli mulai menerapkan tindakan sesuai dengan prosedur hukum apabila pihak desa tidak memiliki niat untuk menyerahkan bukti pembayaran pajak segera akan diserahkan kepada penegak hukum. Tidak punya niat untuk menyerahkan bukti pembayaran pajak, maka akan kita serahkan kepada penegak hukum. Karena konsekuensi daripada mereka tidak bisa menyampaikan banyak sekali sama kita. Tadi sudah ketemu dengan BPK, mereka menyampaikan bahwa itu salah satu kegagalan pemerintah daerah. Seluruh pemerintah desa pun telah diminta kesadarannya agar mendorong pelunasan pajak atas pengelolaan keuangan dana desa kepada negara karena selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Untuk menghindari konflik sengketa lahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menggalakkan pemasakan patok batas bidang tanah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal mengikuti prosesi program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas atau Gema Batas yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia melalui daring. Sebanyak 100 patok dipasang di Desa Hutabargot Nauli, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal. Gema Batas sejuta patok pembatas ini merupakan program pemerintah untuk menghindari terjadinya konflik akibat tanah dan lahan. Program ini mengambil tagline pasang patok anti cekcok dan anti caplok. Program Gema Batas ini berhasil memecah rekor muri yang paling terbanyak pemasangan patok bidang tanah. Selain mengikuti daring bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, juga memberikan 10 kegiatan PTSI, 5 kegiatan redistribusi tanah tahun 2022, dan 13 bidang aset pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal. Gema Batas, Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. Jadi hari ini seluruh Indonesia secara nasional memasang 1 juta patok yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memecahkan rekor muri. Jadi semua serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Madinah. Kebetulan kita Madinah dapat 100 patok. Dan tadi sudah kita pasang secara simbolis dan hari ini akan selesai 100 patok kita akan terpasang, Pak. Menyerahkan sertifikat PTSL dan Redis tahun 2022 yang kita lakukan secara gratis. Sangat miris melihat proyek pengerjaan bronjong atau tebing penahan dinding sungai agar tidak terjadi abrasi. Pengerjaan bronjong ini berada di Desa Selitur Tasik, Kecamatan Padan Tualang, Kabupaten Langkat. Pengerjaan proyek bronjong atau dinding sungai yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara Provinsi Sumatera Utara ini terkesan asal jadi. Pasalnya dinding sungai hanya ditumpuk batu besar dengan direkat menggunakan kawat yang dikhawatirkan dinding sungai akan kembali abrasi akibat derasnya air sungai, terutama di saat terjadi banjir. Sebelumnya tahun 2018 lalu proyek pengerjaan bronjong ini sudah dilakukan dengan menggunakan material yang sama, yakni batu besar yang direkatkan dengan kawat. Namun kini akibat terjadinya banjir, bronjong tersebut sudah hanyut di bawah derasnya arus.
Puluhan warga desa Selitur Tasik, Kecamatan Padan Tualang menyesalkan pengerjaan proyek terkesan menjadi mainan belaka yang dilakukan oleh pemerintah. Syarifuddin warga mengatakan tidak ada keterbukaan informasi publik pada pengerjaan proyek ini karena tidak ada pelang proyek saat warga meminta keterangan pada kepala desa, juga tidak mengetahui keberadaan proyek tersebut. Sekarang kita berdiri ini anggaran tahun 2018. Ada pembangunannya dia 105, tapi waktu pengerjaan sebelum siap pun sudah jatuh tuh apanya, ronjongnya. Ambrol nih Pak ya? Ada ambrol duluan. Dalam satu posisi dia masuk pun di pemerintahan desa tidak ada konfirmasi, keluar pun tidak ada konfirmasi juga. Warga desa Selitur berharap agar pengerjaan proyek dilakukan dengan baik dan benar seperti mengecor beton dinding sungai sehingga jika terjadi banjir, desa mereka tidak abrasi dan aman dari situasi banjir. Ya pemirsa, menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, masyarakat Medan Utara membuat paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan untuk keluar negeri. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan di Jalan Serma Hanafia nomor 1 Belawan setiap harinya melayani 80 permohonan melalui aplikasi M-Paspor. Masyarakat yang akan mengurus paspor untuk perjalanan ke luar negeri harus memenuhi peraturan dan ketentuan dari pemerintah. Bagi masyarakat yang akan membuat paspor baru diharuskan melengkapi identitas dirinya seperti akte kelahir, KK dan KTP yang masih berlaku. Sedangkan masyarakat yang akan melakukan pergantian paspor harus membawa EKTP dan paspor lama yang akan diganti. Kantor imigrasi Belawan ini hanya untuk mengurus permohonan dan penerbitan paspor biasa saja dengan masa berlaku 10 tahun bagi WNI yang telah berusia 17 tahun dan sudah menikah. Sedangkan selain kategori tersebut, paspor akan diberikan dengan jangka waktu 5 tahun. Adapun pengenaan biaya PNBP untuk paspor biasa adalah sebesar Rp350.000 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019. Masyarakat khususnya Medan Utara maupun daerah warga Belawan silakan datang sendiri untuk melakukan permohonan paspor dengan cara mengisi di aplikasi M-Paspor untuk mendapatkan kuota sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Terima kasih. Diharapkan masyarakat Medan Utara yang akan membuat paspor harus mengikuti prosedur dan ketentuan dari pemerintah seperti kelengkapan dokumen dan lainnya. Pihak imigrasi menyampaikan akan melayani dengan sepenuh hati dan akan membuat paspor setiap hari kerja dari pagi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Firdaus, Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai sudah normal kembali, di mana sebelumnya sempat terjadi kekosongan selama 1 bulan. Dari pantauan tim liputan TVRI di SPBU Desa Firdaus, pengisian BBM subsidi jenis Pertalite sudah dilayani pihak SPBU. Sebelumnya sejak 2 Januari hingga 2 Februari 2023, SPBU ini tidak menyalurkan BBM jenis Pertalite. Sejumlah warga Desa Firdaus cukup resah karena kekosongan BBM tersebut. Salah seorang warga meteran Desa Firdaus, Kavi, merasa bersyukur BBM Pertalite telah dijual kembali oleh pihak SPBU. Sebelumnya ia harus mengeluarkan biaya tambahan dengan mengisi BBM jenis Pertamax. Kavi berharap kepada pihak Pertamina untuk menormalkan kembali pasokan BBM tersebut ke SPBU yang ada di Desa Firdaus. Jauh nggak gitu? Oh iya. Banyak kali gitu. Iya ya. Harapannya kira-kira untuk Pertalite di sini supaya aman gimana kira sama pemerintah? Nah, kalau ada lah Bang. Sementara itu, ibu rumah tangga Yuli juga merasa sangat terbantu dengan tersedianya kembali BBM subsidi jenis Pertalite. Di samping selisih harganya sangat jauh, pengeluaran untuk membeli BBM pun ikut naik. Iya. Nah, setelah adanya kekosongan ini, Ibu kalau bepergian mengisi apa? Bahan bakar ya? Pertama. Setelah ada Pertalite ini gimana tanggapan Ibu? Ya, ada senang. Iya. Lebih irit Bu ya pengeluarannya ya?
Pemirsa, dalam upaya memberikan pelayanan informasi cuaca dan gempa terkini kepada masyarakat, Balai BMKG Wilayah 1 Medan bersama LPP TVRI Sumatera Utara melakukan kerjasama di Medan kemarin siang. Perjanjian kerjasama ditandai dengan penandatanganan oleh Kepala BMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, bersama Kepala LPP TVRI Sumatera Utara, Tahrizal, di Gedung Ruang Rapat BMKG Medan, Jalan Gumban, Surbakti, Medan. Informasi perakiraan cuaca secara harian selama ini telah dilakukan oleh BMKG Wilayah 1 Medan melalui media sosial maupun media informasi lainnya. Keterlibatan LPP TVRI Sumatera Utara sebagai media televisi publik menjadi penguatan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui kondisi cuaca maupun potensi gempa secara dini, khususnya di Sumatera Utara. Selain itu, pelayanan informasi yang diberikan BMKG bersama LPP TVRI Sumatera Utara dapat memberikan edukasi guna memberi perlindungan maupun kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. LPP TVRI sebagai media televisi memiliki peranan strategis oleh BMKG dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar pesan-pesan kondisi perakiraan cuaca maupun gempa dapat diketahui secara dini. Tadi telah menandatangani kerjasama PKS antara BMKG Wilayah 1 dengan TVRI. TVRI ini adalah mitra strategis. Karena apa arti info yang dikeluarkan oleh balai kalau tidak terdiseminasi dengan baik. Kita sudah mendiseminasikan lewat media sosial, tetapi itu kurang. Nah, dengan adanya TVRI yang aksesnya sampai masyarakat, terus luas jangkauannya, nah ini adalah suatu jalan baik yang terkait dengan penyebaran informasinya. Kita harapkan dengan mitra strategis TVRI ini, kerjasama ini, kita balai informasi-informasi dari MKG semakin cepat, semakin tepat, dan kualitasnya juga semakin baik gitu. Kepala LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal mengatakan sebagai TV publik siap bersinergi dalam membangun kehidupan masyarakat lebih baik menuju Indonesia yang maju. TVRI Sumut dengan BBMKG Sumatera Utara diharapkan jika terjadi apa-apa, misalnya gempa, hujan, banjir, kita bisa mendapat informasi lebih cepat dan memberitakannya ke masyarakat, ke publik juga dengan lebih cepat. Malah kalau perlu terjadinya jam 4 pagi ya kita belum angkat, kita belas pada jam 4 pagi itu juga. Iya, mutualisme simbiosis, BMKG diperkuat oleh TVRI, TVRI juga mendapat informasi lebih cepat dari BMKG Sumatera Utara. Penguatan dalam menyampaikan informasi oleh BMKG bersama LPP TVRI Sumut diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemirsa peduli keberlangsungan lingkungan ekosistem hutan mangrove di PT Ejin Cut Resources dan kelompok tani hutan mandiri Lestari lakukan penanaman 3.000 batang bibit mangrove di lahan 100 hektar serta penebaran 2.000 bibit kerang di kawasan Puarah di Aik Garut, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Selain melibatkan kelompok tani hutan mandiri Lestari, aksi tanam mangrove dari hati untuk bumi ini juga mengikut sertakan beberapa pihak, diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut, dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Wakil Presiden Direktur PT Ejin Cut Resources kepada sejumlah media usai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan menyatakan aksi tanam puluhan ribu batang bibit pohon mangrove dan pelepasan puluhan ribu bibit kerang tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Diharapkan dari kegiatan ini bisa memberikan dampak peluang yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu proyek yang kita lakukan di tahun ini tujuannya ke sana. Bagaimana dengan seiring sejalan
keinginan kita untuk bertumbuh, makin mensejahterakan masyarakat, juga diimbangi dengan kemampuan kita menjaga daya dukung lingkungan buat masa depan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa kami amplifikasi buat diri kami sendiri dan juga bisa mendapatkan respon yang baik dari semua stakeholder yang ada di daerah maupun di Indonesia, supaya kita bersama-sama berkolaborasi mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia dengan lingkungan yang luar biasa untuk anak cucu kita di masa depan. Sementara itu, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan aksi tanam 30.000 bibit mangrove dan penyemaian 20.000 bibit kerang merupakan kontribusi dari pihak yang begitu peduli terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, utamanya di kawasan pesisir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderalnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Ini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT Aginport yang kebetulan pada hari ini Hari Lahan Basah Sedunia. Kita juga di sini sekaligus untuk melihat bagaimana perusahaan itu juga ikut terlibat dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Bupati Tapanuli Tengah menyampaikan apresiasi atas upaya penanaman mangrove di mana ekosistem di wilayah pesisir pantai Tapanuli Tengah semakin terjaga kelestariannya. Sementara itu, pemirsa, masyarakat Kelurahan Martubung beralamat Jalan Sumbawa Kim 2 merasa senang jalan menuju ke Martubung dan Mabar hingga ke Kim diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Kim Medan. Jalan yang saat ini diperbaiki tersebut sepanjang 500 meter menggunakan anggaran biaya dari PT Kim Medan Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Echa Panjaitan dari petugas Kim Medan. Jalan yang rusak tersebut diperbaiki pada malam hari karena bila dikerjakan pada siang hari akan membuat kemacetan yang panjang. Di samping itu, banyaknya kendaraan berat yang mengangkut kebutuhan pabrik di kawasan Kim Mabar dan Martubung. Sudah disiapkan ekskavator dump truck, water tank truck demi kelancaran pekerjaan di malam hari. Selaku manajer perencanaan teknik perlu menyampaikan beberapa hal terkait kondisi jalan Sumbawa kalau disebut di sini, yaitu jalan menghubungkan antara Kim 2 dengan daerah Martubung. Nah, kita tahu jalan tersebut memang mengalami kerusakan dan Kim hari ini sedang melakukan upaya perbaikan terkait untuk memperbaiki jalan tersebut supaya kembali ke seperti semula. Nah, upaya yang kita lakukan pertama adalah melakukan patching atau penambalan badan-badan jalan yang rusak. Nah, itu kita lakukan spot-spot, artinya di beberapa titik yang rusak kita gali dulu, kita dalamkan dengan alat coal mining mesin. Nah, itu seperti kita tahu di lapangan sedang berlangsung. Untuk menghindari terjadinya kemacetan, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Pemirsa, dalam mendukung program Kapolri yang presisi, Polres Labuhan Batu melaksanakan roadshow Jumat Curhat dari masjid ke masjid guna menampung aspirasi masyarakat sehingga tercipta Kamtipnas yang kondusif. Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat dalam mengayomi dan melayani masyarakat, Polres Labuhan Batu melaksanakan kegiatan Jumat Curhat di salah satu masjid, tepatnya di Masjid Hasanah Cut Nyak Dien, Rantau Parapat. Jumat Curhat yang digelar usai melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah ini, berbagi keluhan masyarakat didiskusikan oleh Polres Labuhan Batu, dipimpin Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Hermansyah. Dalam paparannya, Wakapolres Labuhan Batu menjelaskan kegiatan aksi peduli ini rutin dilakukan oleh seluruh personil Polres Labuhan Batu beserta Polsek jajaran. Tidak hanya dilakukan di masjid seusai sholat Jumat, namun juga dilaksanakan di beberapa lokasi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat guna menampung aspirasi dan keluhan masyarakat. Kegiatan kita Polres Labuhan Batu beserta jajarannya, jadi kita melaksanakan Jumat Curhat terhadap kegiatan masyarakat
utamanya untuk para saat sholat maupun setiap hari Jumat kita laksanakan untuk menampung aspirasi keluhan-keluhan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Labuan Batu. Kalau bantuan tergantung lah, kadang-kadang kalau tergantung rezeki lah. Kemarin dari rekan-rekan Babin yang termasuk rekan-rekan yang lain ada berpartisipasi untuk memberikan bantuan kepada Mau ibadah Pak ya, mau ibadah ya. Jumat curhat yang dilakukan personil Polri diharapkan mampu mempererat silaturahmi, terciptanya suasana aman yang kondusif di tengah masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jemaah Buddha Vihara Jetavana Aikanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara merayakan Cap Gomeh dengan ibadah puja Paitikong. Cap Gomeh dalam tradisi etnis Tionghoa adalah penutup Hari Raya Tahun Baru Imlek. Perayaan Cap Gomeh dirayakan oleh Jemaah Vihara Jetavana Aikanopan dengan menggelar ibadah puja Paitikong. Ritual ini setiap tahun digelar dengan membacakan sutra dan doa Mahayana sebagai bentuk rasa syukur umat Buddha etnis Tionghoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Diharapkan pada tahun mendatang mendapat kehidupan lebih baik lagi dalam menjalankan aktivitas sesuai ajaran Buddha. Salah seorang suhu Vihara Jetavana, Biku Batraloka, menjelaskan pelaksanaan puja yang digelar oleh jemaah Vihara Jetavana tidak bertentangan dengan ajaran Buddha karena Imlek memiliki nilai positif dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik. Apa yang puja yang tadi kita lakukan masih berkaitan dengan perayaan Hari Imlek, di mana umat Buddha Imlek merupakan bagian atau yang tidak bertentangan dengan agama Buddha itu sendiri. Ya, karena sesungguhnya Imlek mengandung unsur-unsur yang nilai-nilai positif yang dapat kita maknai, ya, kita jalankan untuk kehidupan yang lebih baik. Pada kesempatan tersebut, para suhu dan jemaah Vihara Jetavana mendoakan semoga negara Indonesia ke depannya terhindar dari bencana dan menjadi bangsa yang damai, harmonis, dan maju serta sejahtera. Pemirsa, untuk meningkatkan kebugaran tubuh agar tetap sehat dan prima, senam aerobik adalah cara yang tepat karena dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh. Menggerakkan seluruh anggota tubuh adalah cara untuk membiat tubuh agar selalu sehat sekaligus dapat melancarkan peredaran darah. Seperti yang dilakukan aparatur sipil negara Kecamatan Medan Barat, secara rutin melaksanakan senam guna meningkatkan kesehatan tubuh sekaligus menjaga kekompakan sesama pegawai. Camat Medan Barat Lilik Map mengatakan, senam aerobik dilakukan aparatur Camat Medan secara berpindah-pindah dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya dengan tujuan agar seluruh ASN dan pekerja harian lepas semakin kompak, karena dengan kekompakan yang terjalin maka dapat mewujudkan pekerjaan yang baik sehingga pelayanan kepada masyarakat juga semakin meningkat. Dikatakan selain senam rutin yang dilakukan setiap hari Kamis untuk kegiatan gotong royong massal juga dilakukan setiap hari Rabu di setiap kelurahan dengan harapan setiap lingkungan di Kecamatan Medan Barat selalu bersih dan indah. Camat Medan Barat Lilik Map menjelaskan sejalan dengan tagline Kota Medan, yaitu kolaborasi Medan Berkah dalam mewujudkan pekerjaan menjadi cara yang harus dilakukan setiap instansi pemerintahan Kota Medan. Camat Medan Barat juga menyampaikan bahwa seluruh pegawai dan pekerja harian lepas harus memaknai betapa pentingnya sehat, karena dengan tubuh yang sehat dapat menjalankan pekerjaan dengan baik pula. Kebetulan kegiatan kita berpindah-pindah Pak, dari kelurahan per kelurahan, misalnya hari ini dari Kelurahan Kesawan, bahwa kegiatan ini kita laksanakan bertujuan pertama sekali adalah membina silaturahmi di antara para ASN dan PHL yang ada di Kecamatan Medan Barat. Selanjutnya yang pasti adalah bagaimana selain kita kesibukan dalam bekerja, kita juga berusaha membuat badan kita bugar. Karena tentunya di badan yang bugar itu akan bergairah untuk melakukan pekerjaan, Pak. Kami berharap bahwa manfaatkan kegiatan berolahraga ini sehingga kita akan mengambil manfaat baik itu dari sisi kesehatan, begitu juga dari silaturahmi.
yang kita laksanakan. Usai senam bersama, pegawai Camat Medan Barat menyampaikan diri berbincang dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara dan Kepala Bagian Tata Usaha tentang program kerja kecamatan yang sudah menjadi rutinitas. Ya pemirsa, kita beralih ke Aceh, yakni banjir merendam puluhan rumah di Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Derasnya air banjir juga menyebabkan 1 unit mobil terseret hingga terperosok. Tingginya debit air kiriman menyebabkan Sungai Sulampi di Desa Bulu Semah, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil meluap. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, luapan Sungai Sulampi itu menyebabkan 47 rumah warga terendam. Sementara sebanyak 78 kakak terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir juga menyebabkan jalan nasional penghubung Aceh Sumut di desa itu terendam. Ketinggian air yang mencapai sekitar 1,5 meter juga menyebabkan arus lalu lintas di ruas jalan itu lumpuh total selama beberapa jam. Sementara itu banjir yang mulai meredam sekitar pukul 8 malam itu saat ini telah surut. Arus lalu lintas kembali normal dan warga yang mengungsi juga telah kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, kita beralih ke Kota Bengkulu. Pemirsa, minyak goreng subsidi bermerek Minyak Kita di pasar tradisional Minggu Kota Bengkulu terpantau langka. Pedagang sembako mengaku kelangkaan tersebut sudah terjadi sejak awal tahun 2023. Sejak awal tahun 2023, salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Minggu Kota Bengkulu mengaku bahwa ketersediaan pasokan minyak goreng subsidi bermerek Minyak Kita sudah langka di pasaran, padahal minat masyarakat terhadap minyak goreng bermerek Minyak Kita sangat tinggi karena bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau, yakni Rp14.000 per liter serta kualitasnya juga bagus. Pedagang menyatakan beberapa hari yang lalu ia memesan dengan distributor, namun stok pasokan minyak tersebut sudah habis. Kali ini ia hanya menjual minyak goreng kemasan dengan kisaran harga Rp16.000 hingga Rp21.000 per liter. Kalau kemarin itu minyak kita itu yang ukuran seliter kan, 2 liter itu udah awal tahun udah ada lagi, katanya udah ada programnya, udah habis katanya. Kalau ada juga harga normal, harganya di atas itu. Kita ngambil 14 kan, nanti kita beli juga 14. Jadi modalnya orang tahunya 14, tapi kita tidak jual di atas itu nggak mau orang. Jadi harganya udah. Dari distributor gimana bang katanya bang saat ini? Kosong. Sementara salah seorang warga, Rocky, mengeluhkan langkanya minyak goreng subsidi di pasaran dan berharap pemerintah kembali mengalokasikan minyak goreng tersebut ke pasaran sehingga dapat dikonsumsi masyarakat. Iya, kalau bisa minyak itu datang lagi, harganya agak murah. Kalau gini harga minyak kan mahal semua, nggak ada yang murahnya. Biasa kita beli minyak yang subsidi itu ya bang? Bisa. Kan bisa kita terjangkau belinya, kayak kami ini kan masyarakat kecil ini. Nah, kalau minyak kayak gini nih orang-orang yang agak kelas rendah, kelas tinggi. Kehadiran minyak goreng subsidi Minyak Kita ini dimulai sejak bulan Juli 2022 lalu sebagai upaya membantu masyarakat yang saat itu kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan karena harganya yang tinggi. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Seluma belum menerima adanya permintaan penarikan dana haji dari CJH pasca munculnya wacana kenaikan biaya naik haji. Kementerian Agama Republik Indonesia berencana menaikkan biaya haji dengan mengurangi subsidi. Biaya haji yang saat ini berkisar Rp35 juta naik hingga menjadi Rp69 juta. Kementerian Agama Kabupaten Seluma menyatakan pasca adanya rencana tersebut belum ada calon jemaah haji Seluma yang berniat untuk menarik kembali biaya haji yang dibayarkan. Calon jemaah haji Seluma yang direncanakan berangkat tahun ini dihimbau untuk tidak khawatir
dan menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Keberangkatan jemaah haji tahun ini diharapkan tetap berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya permasalahan. Yang akan berangkat masih menunggu keputusan final dari pemerintah. Dalam hal ini adalah DPR RI. Nah, kita berharap khususnya jamaah yang akan berangkat, mohon untuk bersabar dan apapun yang diputuskan oleh pemerintah, itulah yang terbaik bagi jamaah haji kita yang akan berangkat. Tahun lalu sebanyak 172 jemaah haji dari Suluma diberangkatkan ke Tanah Suci. Keberangkatan tersebut sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 2020 lalu. Sedangkan tahun ini Kemenak Suluma masih menunggu kuota final dari pemerintah. Dari kontributor Suluma, Topan Libero TPR Bengkulu melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.